Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang sebuah tema yang sudah menjadi aktivitas harian kita. Subhanallah, karena aktivitas tidur itu aktivitas harian kita. Setiap malam kita tidur dan tidur kita akan berpahala, mendapatkan pahala, akan menjadi ibadah manakala kita tahu ilmunya, manakala kita tahu adab-adabnya. Maka subhanallah, di antara adab seseorang ketika dia akan tidur, ya, yang pertama, yang ini harus kita ketahui bersama agar kita itu tidurnya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengakhirkan waktu tidur. Jadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa tidur setelah Isya apabila tidak ada keperluan. Subhanallah. Dan hari ini teman-teman, banyak di mana-mana berjamur, kafe-kafe di malam hari buka sampai pukul 12 malam, sampai jam 3 ya. Dan yang ada di dalam kafe-kafe itu kaum muslimin, ya, anak-anak muda. Masya Allah. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, kita sebagai seorang muslimah tidaklah ikut-ikutan dengan tren-tren yang ada. Karena kita punya panduan. Panduan kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintahkan kepada kita semuanya untuk tidur selepas sholat Isya, ya, kecuali dalam keadaan misalnya keadaan darurat, mengulang atau memurajaah ilmu atau adanya tamu misalnya. Nah, ini keadaan-keadaan darurat. Tapi kalau misalnya kita tidak ada keadaan-keadaan darurat, habis Isya hanya berselancar di dunia maya dari satu media sosial ke media sosial lainnya, hanya nongkrong-nongkrong, nongki-nongki di kafe, itu semuanya tidak ada manfaatnya. Subhanallah. Ketika kita tidur dengan cepat, maka harapannya bangunnya pun dengan cepat. Subhanallah. Dan subhanallah, kalau dilihat dari sisi medis teman-teman, orang-orang yang suka begadang, orang-orang yang suka tidur malam hari, larut malam, itu pasti, ya, subhanallah, ada di antara anggota tubuhnya itu yang rusak. Karena sudah keluar dari fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala anjurkan. Maka dari itu kita hendaklah mempercepat tidur kita agar kita bisa bangun di malam hari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak memperlambat tidur kita hanya demi berselancar dari satu media sosial ke media sosial lainnya. Kemudian yang kedua, ketika kita hendak tidur, maka hendaklah kita tidur dalam keadaan berwudu. Subhanallah. Ini adalah anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? "Idza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau hendak mendatangi tempat tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk salat. Masya Allah. Jadi memang kalau mau tidur itu hendaklah wudu terlebih dahulu. Baik, kemudian setelah kita berwudu, ya, sebelum tidur, kita posisikan tidur kita ketika akan tidur itu SOP-nya, kita posisikan miring sebelah kanan. Ya, jadi rusuk kanan tuh sebagai tumpuan, dan ini, ya, mengikuti apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? "Ittaji' ala syaqqaqil ayman." Berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu, masya Allah. Dan perlu diketahui teman-teman, apapun yang Rasulullah SAW anjurkan, itu semuanya adalah untuk kebaikan umatnya. Kalau ada para dokter, ya, wanita yang hadir di pagi hari ini, maka akan bisa mengatakan sesungguhnya tidur di sisi kanan tuh jauh lebih baik, ya, masya Allah. Karena inilah panduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai seorang muslimah yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang cinta kepada Rasulullah SAW, mengikuti apa yang dianjurkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah kita tahu bahwasanya tidur yang terbaik adalah miring ke sebelah kanan, maka hendaklah kita tidak tidur telungkup. Jadi tidak tidur telungkup dengan posisi perut, ya, sebagai tumpuannya, karena ini adalah tidurnya syaitan. Baik itu ketika kita tidur siang maupun ketika tidur malam. Subhanallah teman-teman, ini jenis tidur telungkup juga jenis tidur yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai. Ya, bughadullah, Allah tuh murka. Maka ini perlu kita katakan kepada anak-anak kita, "Nak, kalau tidur jangan telungkup tapi berbaring, Nak. Kalau tidur telungkup itu Allah tidak suka." Karena anak-anak biasanya, atau kita sebagai orang dewasa, kalau keadaannya capek sekali tidurnya, sudah tidak ingat lagi posisinya harus seperti apa, ya. Tidur asal tidur. Padahal ini jelas tidur yang tidak dianjurkan di dalam agama kita. Nah, baru kemudian setelah kita berwudu, setelah kita, kalau misalnya ada teman-teman yang tidak terbiasa bangun malam, ya,
maka di malam hari boleh diawalkan sholat witirnya sebelum tidur ya. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa bangun malam, maka sholat witirnya bisa dilakukan nanti ya setelah bangun malam, maka teman-teman boleh melakukan sholat witir di sholat tahajud ya. Setelah sholat tahajud baru sholat witir. Tapi tidak ada yang namanya witir itu 2 kali. Witir itu 1 kali saja ya, 1 kali. Jadi teman-teman boleh pilih. Kalau memang teman-teman termasuk orang-orang yang sudah terbiasa bangun untuk sholat malam, maka bersyukurlah, yaitu karunia dari Allah, rizki dari Allah. Dan sholat witirnya nanti diakhirkan setelah bangun malam, setelah sholat tahajud. Kalau misalnya memang kadang bangun, kadang tidak, maka sholat witirnya bisa disegerakan sebelum tidur. Baik, kemudian ada adab-adab yang Rasulullah SAW pernah katakan, diantaranya Rasulullah SAW itu kalau mau tidur itu bercelak ya, memakai celak ya, Masya Allah. Jadi hadisnya Rasulullah SAW kana yaktahilu bil ismid kulla laylatin qabla an yanam fi kulli ain salasata amyal. Jadi Rasulullah SAW itu kalau mau tidur tuh celakan teman-teman, celakan pada kedua matanya 3 kali goresan. Boleh nggak wanita celakan? Boleh kan untuk suaminya. Yang nggak boleh itu kalau wanita berhias, bersolek ya, mewarnai mukanya merah, pipinya biru, sedonya ya, alisnya ditebalin ya, bibirnya di merah-merah merona, tapi bukan untuk suaminya, untuk orang di luar ya, dinikmati oleh laki-laki di luar, ini yang tidak boleh. Tapi kalau misalnya bercelak untuk suaminya, diniatkan ibadah, subhanallah, diniatkan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka ini adalah sebuah sunnah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian subhanallah, ini yang sering juga ditinggalkan kalau mau tidur teman-teman, itu hendaklah mengibaskan tempat tidur ya, hendaklah mengibaskan tempat tidur, karena kata Rasulullah SAW, jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain atau apalah misalnya, atau sapu, biasanya kan ada sapu khusus untuk kasur ya, itu dikibas-kibaskan dengan kain, mengucapkan bismillah. Karena kita tidak tahu yang terjadi sepeninggalnya tadi. Maksudnya kita tidak tahu ketika kita sudah tidak tidur, tuh kasur dipakai siapa. Mungkin saja dipakai oleh saudara-saudara kita, tapi bukan dari jenis manusia. Ya, kan ada saudara kita dari jenis jin. Maka kita kibaskan, baca bismillah. Kalau Rasulullah SAW mengatakan bismillah, berarti kita nggak usah menambah-nambah doa-doa yang lainnya. Ya, tak tambahin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, misalnya. Maka cukup bismillah, kita ikuti apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan ini merupakan nikmat ya, ibadah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tulis sebagai pahala. Subhanallah. Nah, setelah kita ya mengibas-ngibas tempat tidur, baik itu dengan kain ataupun dengan sapu, biasanya kalau orang Indonesia ya ada sapu khusus, bukan sapu yang buat tanah ya, tapi memang sapu yang khusus untuk tempat tidur ya. Maka kemudian kita kalau bisa ya mengevaluasi. Jadi sebelum tidur tuh kita evaluasi ya, kita lihat amalan-amalan kita dari bangun tidur sampai tidur kembali itu bermuhasabah. Itu kira-kira banyak amal solihnya atau amal buruknya. Jika banyak amal buruknya, maka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika banyak amal baiknya, maka mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal solihnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya. Jadi ini benar-benar ya, kita bermuhasabah, mengingat dosa-dosa kita yang dilakukan dari pagi sampai malam. Apabila memang dalam sehari itu kita ada mendolimi orang lain ya, maka doakan dulu kebaikan untuk orang-orang yang kita dolimi. Besoknya kita berikan haknya ya. Besoknya kita minta maaf kepada orang-orang yang kita dolimi. Karena subhanallah teman-teman, ketika orang-orang ya waliyadzubillah kita menjadi orang-orang yang zalim kepada orang lain, maka kelak nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertemukan kita nanti di akhirat dengan orang-orang yang kita zalimi, dan Allah yang akan mengadilinya. Sebelum urusan akhirat itu kita temui, maka alangkah baiknya kita meminta maaf terlebih dahulu kepada orang-orang yang kita zalimi. Sebaliknya, ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita, maka kita katakan saya telah memaafkannya, walaupun dia belum memaafkanku atau walaupun dia belum meminta maaf kepadaku.
maka saya akan memaafkannya. Saya akan maafkan orang-orang yang pernah menyakitiku, orang-orang yang pernah mendolimiku. Subhanallah. Kalau teman-teman sudah bisa menjadi orang yang demikian, subhanallah, maka teman-teman memiliki hati yang bening, hati yang tidak dongkol, hati yang tidak dendam kepada orang lain. Teruslah berbuat baik. Karena sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain itu bukan karena dia, tapi karena Allah. Barang siapa yang dia berbuat kebaikan karena Allah, maka dia tidak akan kecewa. Orang-orang yang kecewa itu orang-orang yang menggantungkan diri kepada manusia, menginginkan balasan dari manusia. Teruslah berbuat kebaikan, karena sejatinya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Dan jangan pernah kita dongkol, dendam kepada orang lain. Sebelum tidur urusannya selesaikan, maafkan. Itu akan menjadikan dada-dada kita itu merasa plong. Dan subhanallah teman-teman, terus ini proses. Kalau misalnya ada di antara teman-teman, bagaimana kalau dia menyakiti sekali gitu ya, sampai saya tuh kalau mengingat lagi jadi pengen membalas, minta kepada Allah, minta kepada Allah. Allah saja yang tahu kita itu setiap hari melakukan dosa dan maksiat. Ketika kita meminta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Maka kita sebagai hamba Allah hendaklah demikian. Jadi bermuhasabah, memaafkan orang-orang yang menyakiti kita, sudah selesai. Daripada kita akhirnya memikirkan dia, bukan berzikir kepada Allah waktu kita habis. Padahal yang namanya waktu itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Baik, kemudian kita masuk ke, setelah kita tahu adab-adabnya, kita masuk ke kitabnya Azkarun Naum, ya, zikir-zikir seakan tidur. Di sini dikatakan oleh Asy-Syaikh Muallif, ya, yajma'u kaffaihi summa yanfusu fihima. Yajma'u kaffaihi, ya, mempertemukan kedua telapak tangan, kemudian meniup, ya, pada keduanya sambil membaca. Apa bacaannya? Apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW? Yang pertama adalah bacaan Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah. Kalau kita mentadabburi surah Al-Ikhlas, ya subhanallah, maka kita akan mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang satu, yang esa. Allahus samad, tempat bergantung, satu-satunya tempat bergantung adalah Allah. Maka dia tidak akan pernah kecewa. Lam yalid wa lam yulad, dan Allah tidak beranak dan juga tidak pula diperanakan, karena Allah satu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan membaca surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, kita memohon perlindungan kepada Allah dari waktu atau dari godaan-godaan setan, ya, godaan-godaan makhluknya, dari kejahatan makhluknya, berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh, dan kita memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, ya, dari para tukang sihir. Ini semuanya kita memohon kepada Allah, dan dari orang-orang yang dengki kepada kita. Terakhir kita baca Qul a'udzu birabbin nas, ya, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita semuanya dari bisikan-bisikan syaitan, ya, ke dada-dada kita, baik itu dari jenis syaitan manusia maupun dari jenis syaitan jin. Karena mereka itu kerjaannya mengganggu anak Bani Adam, meniup-niupi yang namanya was-was. Kan tidak heran, terutama para wanita, ini biasanya gampang sekali di was-was oleh syaitan. Ya, jadi ini penyakit, yang namanya was-was itu penyakit. Keraguan-raguan, ya, tidak yakin. Ini semuanya adalah was-was yang telah ditiupkan oleh syaitan. Thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian setelah itu mengusap bagian tubuh, ya, yang bisa dijangkau, yang bisa kita jangkau, dan yabda'u bihima ala ra'sihi, dimulai dari kepala. Jadi kita usap bagian tubuh kita yang bisa dijangkau dengan kedua telapak tangan kita, ibu-ibu. Kemudian dimulai dari bagian kepala. Setelah itu wajhihi, bagian wajah, wa ma aqbala min jasadihi, dan bagian tubuh bagian depan. Jadi kita usap, ya, yang bisa kita jangkau. Yang nggak bisa kita jangkau, nggak usah pakai tongkat, ya, nggak usah pakai alat bantu. Yang kita jangkau saja dengan kedua telapak tangan kita, ya. Dan ini subhanallah, ketika ada perintah ditiup, ketika ada perintah pertemukan telapak tangan, ini dari Rasulullah SAW. Jadi bukan mantra, bukan dari dukun, bukan, tapi memang dari Rasulullah SAW. Maka kita ikuti caranya, dan kita dapatkan pahalanya, masya Allah. Ya, yaf'alu dzalika thalatha marrat. Lakukan ini 3 kali. Lakukan tiga kali, masya Allah.
Dan setelah kita mempertemukan kedua telapak tangan, meniupnya, mengusapnya ya, maka setelah itu kita mulai membaca ayatul kursi ya, ayatul kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita sudah bahas ya di tafsir ayatul kursi di zikir pagi dan petang. Jadi teman-teman baca ayatul kursi ini. Nah, ini sebagai anjuran dari Rasulullah SAW. Jadi membaca ayat kursi itu Masya Allah setelah sholat fardu, zikir pagi yang sudah kita pelajari ya, zikir petang, mau tidur. Nah, ini baca ayatul kursi. Ayatul kursi berarti sehari berapa nih teman-teman? Kalau zikir pagi, petang kan 2. Terus sholat 5 waktu 5. 2 tambah 5, 7. Mau tidur 8 ya, 8. Kita baca ayatul kursi. Baik. Nah, yang meriwayatkan hadis ini yang baca ayat kursi adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu an. Subhanallah teman-teman, ketika seseorang itu dia membaca ayatul kursi, maka ini benar-benar kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kejadian ini pernah terjadi ketika syaitan ya mencuri uang zakat ya, kemudian dia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan ditawan dan akhirnya dibebaskan dengan syaitan mengatakan bahwasanya ada satu ucapan yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, mengajari kalimat ya yang dengannya Allah akan memberikan manfaat kepadamu. Maka kata syaitan tuh kalau mau tidur bacalah ayat kursi. Nah, ketika Rasulullah SAW tahu bahwasanya syaitan ditawan ya, maka Rasulullah SAW mengatakan ya itulah yang memang benar, apa yang dikatakan oleh dia itu benar. Dan subhanallah, kalau kita terbiasa mengucapkan ayatul kursi sebelum tidur, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita baca ayatul kursi, kemudian kita baca ayat dari surah Al-Baqarah ya, surah Al-Baqarah terakhir, biasanya di lembaran terakhir itu sebelum Ali Imran ayat 285 sampai 286. Kalau teman-teman belum hafal, kalau ayat kursi, qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas kan sudah hafal insyaallah ya. Kalau surah Al-Baqarah belum hafal ya, teman-teman boleh dibuka, boleh baca. Apa bacaannya? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Masya Allah teman-teman, ini ketika teman-teman mentadabburi ayat ini, Masya Allah, maka kita akan dapati bahwasanya ayat ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan rasul-rasulnya ya. Kita juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan para malaikat, kitab-kitabnya, dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan ya seorang pun dari rasul-rasulnya, dari utusan-utusannya. Kemudian kita mengatakan, wahai Rabbku, ini doa ya, Masya Allah. Teman-teman kalau baca doa ini sambil ditadabburi, maka teman-teman akan menangis ya. Kenapa? Karena ini doa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah itu tidak membebani seseorang dengan yang tidak bisa dipikulnya ya. Kemudian kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau ambil dari kami apa-apa yang kami tidak mampu. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau bersalah. Masya Allah. Ya Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu. Ya Allah, janganlah yang Engkau bebankan sesuatu yang memang kita tidak bisa, atau jangan Engkau bebani kami sesuatu yang Engkau tidak bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Baru kemudian wa'fu anna waghfir lana warhamna, atau Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ini tadi sudah wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, ampunilah kita semuanya ya,
Dan al-maghfirah ini ada bedanya ya teman-teman. Kita sudah pernah bahas belum ya? Wa'fu anna, ya berikanlah maaf kepada kami, ini lebih tinggi derajatnya dari al-maghfirah. Al-afu itu kita belum meminta ampun kepada Allah saja, Allah sudah memaafkannya. Itu namanya al-af. Jadi kalau teman-teman misalnya ada yang menyakiti teman-teman, dia belum meminta maaf kepada kita, kita sudah memaafkannya, itu namanya al-af. Beda dengan al-maghfirah. Al-maghfirah itu kita minta ampun kepada Allah, mengingat dosa-dosa kita. Ya Allah, tadi pagi saya melakukan ini, saya melakukan maksiat, Rabbighfirli, astaghfirullah wa atubu ilaik misalnya. Kita meminta keampun kepada Allah Subhanahu wa taala atau waghfir lana, maka ini namanya maghfirah. Warhamna, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah merahmati kita semuanya. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Rabbku, Engkau adalah penolong kami, ya tolonglah kami dari orang-orang kafir. Subhanallah, ini doanya bagus sekali ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa mentadabburi, maka kita akan menangis sejadi-jadinya ya ketika kita membaca ayat ini, Masya Allah. Baru kemudian kita baca doa mau tidur, ya ada berbagai macam riwayat, ya berbagai macam versi. Di antaranya adalah bacaan Bismika Rabbi wada'tu jambi wabika arfa'u. Fa in amsakta nafsi farhamha, fa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Ya, saya akan rangkumkan artinya. Jadi ketika kita mau tidur, kita letakkan lambung kita, kemudian kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya wabika arfa'u, maka dengan namamu ya aku mengangkatnya. Kalau engkau tidak membangunkan aku kembali, karena ada hamba-hamba Allah itu yang memang tidak dibangunkan oleh Allah, Allah cabut nyawanya, tidur bablas. Maka ketika engkau wahai Rabbku tidak kembalikan ruhku, ya tidak bangunkan kembali, farhamha, maka rahmatilahku. Ya, subhanallah. Kita memohon kepada Allah, kalaupun Allah mencabut nyawa kita dalam posisi kita tidur, kita inginkan husnul khatimah. Kalau Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi kita untuk bisa bangun kembali di pagi hari, itu adalah sebuah rizki agar kita bisa menabung bekal akhirat, maka kita meminta kepada Allah, fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Kita minta agar Allah Subhanahu wa taala memelihara ruh-ruh kita, ya, agar Allah memelihara ruh-ruh kita sebagaimana Allah pelihara hamba-hamba Allah yang salih. Subhanallah. Dan ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Masya Allah. Jadi kita itu benar-benar mepet orang-orang salih, ya kita itu dekat dengan orang-orang salih, ya minta kepada Allah agar ketika Allah mengirimkan lagi roh kita, maka Allah jaga, ya sebagaimana Allah telah memelihara atau menjaga rohnya orang-orang yang salih. Kemudian setelah itu baca doa, Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Nah, ini penting juga nih teman-teman. Jadi kita itu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya khalaqta nafsi, ya Allah engkau yang telah menciptakan diriku dan engkau pula yang telah atau yang akan mewafatkanku. Allah yang telah menciptakan dan Allah yang mewafatkan. Laka mamatuha wa mahyaha. Ya, engkau yang memiliki hidup dan engkau juga yang mewafatkan. Jadi Allah zat satu-satunya yang menghidupkan dan mewafatkan hamba-hambanya. In ahyaitaha fahfadha. Kalau engkau menghidupkan aku kembali, maka wahai Rabbku jagalah. Kalau engkau wa in amattaha, kalau engkau mewafatkanku, faghfirlah ya Allah, ampunilah. Ya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Al-afiyah ini keselamatan. Subhanallah teman-teman. Kalau kita sudah minta kepada Allah al-afiyah, maka Allah akan selamatkan kita dari berbagai marah musibah. Ya Allah akan jaga kita, keluarga kita, anak-anak kita, harta kita, waktu kita. Masya Allah. Maka sering-sering kita minta al-af. Ini yang Rasulullah SAW perintahkan. Ya, jangan sekali-kali kita berdoa meminta azab disegerakan di dunia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena dulu pernah ada seorang sahabi, ya, di mana ketika itu Rasulullah SAW menjenguknya dalam keadaan tubuhnya itu lemah seperti burung yang sedang sakit, ya, jadi lemah kecil gitu. Maka kata Rasulullah SAW, apakah engkau pernah meminta sesuatu kepada Allah, berdoa kepada Allah? Maka kata laki-laki itu, pernah ya Allah, pernah ya Rasulullah, saya meminta kepada Allah daripada adab di akhirat, maka saya mending diadab di dunia. Maka Allah adab, Allah siksa, ya, dengan memberikan tubuh yang kecil, tidak bisa berkembang. Dan Rasulullah SAW mengatakan, jangan kita minta disegerakan adab di dunia, karena kita tuh tidak bisa. Adabnya Allah itu terlalu keras, ya, terlalu besar.
maka mintalah, kata Rasulullah SAW, al-afiyah, keselamatan. Minta keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka kita perbanyak doa, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, kita minta ya. Kemudian setelah itu kita baca doa, Allahumma qini adabaka yawma tab'atsu ibadak. Ya Allah, peliharalah diriku. Kini itu peliharalah. Allahumma qini. Ya Allah, peliharalah diriku dari apa? Adabak, dari siksamu. Yauma tab'atsu ibadak, pada hari ketika kita semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi kita benar-benar teman-teman minta kepada Allah agar dijauhkan sejauh-jauhnya dari azab Allah ya ketika nanti pada hari kiamat, karena sesungguhnya kita tidak akan mampu untuk menanggung beban, menanggung azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan untuk kita semuanya. Baik, kemudian baca doa. Nah ini nih suka terbalik-balikan ya. Biasanya doanya kan bismikallahumma ahya wa bismika amut ya. Nah ini doanya nih yang sahih. Ada, bukan kata saya ini ya, tapi kata Rasulullah SAW, doanya bismikallahumma amutu wa ahya. Saya juga sama teman-teman, sama seperti ibu-ibu semuanya. Saya dulu waktu kecil, itu saya doanya bismikallahumma ahya wa bismika amut ya. Nah itu. Tapi setelah tahu, oh ternyata hadis yang sahihnya itu bismikallahumma amutu wa ahya, maka setelah itu kita ganti ya. Dan subhanallah, termasuk ya ke dalam hamba-hamba Allah yang berbahagia apabila dia mendengar sebuah ilmu di mana ilmu tersebut berasal dari Rasulullah SAW. Ya, kita mau berubah, mau move on dari kebiasaan-kebiasaan kita yang lama yang mungkin kita tidak mengilmuinya, kita tidak tahu. Kemudian kita, oh iya, berarti ini ada hadis yang sahih, yang lebih sahih. Kemudian kita ikuti, subhanallah, itu adalah nikmat, rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ibadah itu bukan qala wakil, bukan kila waqal, bukan katanya-katanya, tapi ibadah itu berdasarkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi doanya bismikallahumma amutu wa ahya. Kemudian setelah kita selesai baca doa bismikallahumma amutu wa ahya, kita boleh baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, baca Allahu akbar ya, ini arba'an wa thalathin ya, 34 kali. Subhanallah ini yang meriwayatkan hadis ini adalah Ali bin Abi Thalib ketika Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah SAW, mendatangi Rasulullah SAW hendak meminta seorang pembantu, seorang ART, asisten rumah tangga. Dan wajar ya teman-teman, karena ini sekelas putrinya pemimpin ya, minta. Kalau zaman sekarang semua, saya yakin ya, semua anak-anaknya presiden itu pasti punya ART. Nah dulu Fatimah, beliau yang menggiling gandum ya, beliau yang mengurusi pekerjaan rumah tangga. Maka beliau minta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mengirim seorang pembantu ya. Subhanallah, Rasulullah SAW tidak langsung memenuhi permintaan putrinya. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi kepada putrinya, wahai putriku, maukah aku tunjukkan kepadamu ya sesuatu yang lebih baik daripada seorang pembantu? Apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Maka hendaklah membaca tasbih 33 kali, membaca tahmid 33 kali, yang membaca takbir 4 kali. Nah ini ibu-ibu bisa nih kalau lagi capek badannya ya. Yang namanya ibu-ibu itu Masya Allah, yang namanya emak-emak itu bangun sebelum anak-anak terbangun, sebelum suami bangun, tidur ya setelah suami tertidur dan setelah anak-anak tertidur. Ini Masya Allah emak-emak banget, ibu rumah tangga banget. Maka dari itu kan bonusnya ibu rumah tangga itu bukan gelas ya, bukan kipas angin, bukan, tapi bonusnya itu surga. Masya Allah, itulah saking besarnya jasa ibu rumah tangga ya, dari pagi sampai malam hari menyiapkan keperluan suaminya, menyiapkan keperluan anak-anaknya. Allah balas dengan pahala surganya, Masya Allah. Maka jangan berkecil hati ya teman-teman. Bagi kita semuanya yang belum punya ART, yang belum punya pembantu, tidak apa-apa. Justru semua pekerjaan rumah kalau kita laksanakannya dengan penuh keikhlasan itu akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga bisa kita lakukan kalau mau berbaring, kita baca tasbih 33 kali, baca tahmid 33 kali, dan baca takbir 34 kali, dan ini lebih baik daripada ART. Rasulullah SAW yang mengatakan ini. Ya, Masya Allah. Kemudian setelah itu baca doa. Doanya apa? Ini doanya cukup panjang, tidak apa-apa. Nanti teman-teman bisa lihat dulu ya. Kemudian baca doa ini tidak apa-apa teman-teman, tidak usah dihafal juga, tidak apa-apa, dibaca aja setiap hari, insya Allah nanti hafal sendiri. Apa doanya? Allahumma rabbas samawati sab'i. Ya Allah, Rabb yang menguasai 7 lapis langit. Jadi memang langit itu berlapis-lapis. Wa rabbal ard.
Ya, Rabb yang menguasai bumi, wa Rabbal arsyil azim, dan Rabb yang menguasai arsy yang agung. Ya, subhanallah. Arsy-nya Allah itu sangat luar biasa besar ya teman-teman. Kelak nanti pada hari kiamat arsy-nya Allah akan dipikul oleh 8 ya, 8 malaikat. Wallahu taala alam bisawab. 8 itu hitungannya 8 atau 80 atau 800. Situ adadnya itu adalah samaniyah, 8-nya. Rabbana wa rabba kulli syai'. Wahai Rabb kami, Rabb yang telah menjadikan segala sesuatu, faliqul habbi wan nawa, faliqul habbi wan nawa. Ini adalah Allah yang telah menumbuhkan butir-butir dari biji-bijian ya, dan juga Allah yang telah menumbuhkan an-nawa, itu biji-bijian yang kelak nanti akan tumbuh menjadi buah-buahan. Munzilat Taurati wal Injili wal Quran. Allah yang telah menurunkan Taurat, Allah yang telah menurunkan Injil, Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Nah, ini subhanallah adab doa ya, adab doa, adab minta kepada Allah itu kita puji-puji dulu. Bisa memujinya dengan ini ya teman-teman, dengan lafaz ini. Allahumma rabbas samawati sab'a wa rabbil ardi. Baru kemudian kita minta kepada Allah. Apa yang kita minta? A'udzubika min syarri kulli syai'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu. Anta akhidun binasiyati. Engkau yang memegang ubun-ubunnya. Allahumma antal awal. Wahai Rabbku, engkau yang maha awal. Falaisa qablaka syai'. Karena kita tahu tidak ada yang mendahului Allah. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'. Dan engkau wahai Rabbku, engkau yang maha akhir dan tidak ada yang sesudahmu. Jadi Allah itu akhir, Allah itu awal dan akhir. Wa antadh dhahir falaisa fawqaka syai'. Engkau wahai Rabbku yang adh-dhahir, yang nampak ya, yang jelas. Falaisa fawqaka syai'. Dan tidak ada sesuatu di atasmu. Berarti Allah itu yang paling tinggi. Wa antal batinu falaisa dunaka syai'. Engkau juga wahai Rabbku batin dan tidak ada sesuatu yang di bawahmu. Maksudnya jadi Allah yang paling atas dan Allah yang paling bawah. Jadi tidak ada lagi yang di atas Allah, tidak ada lagi yang di bawah Allah. Aqdi annid dain. Ini nih teman-teman. Bagi teman-teman yang punya hutang, baca doa ini. Dan bagi teman-teman yang punya hutang dan mampu membayarnya, jangan ditunda. Karena zaman sekarang itu terbolak-balik. Orang menghutangi orang, yang dikejar-kejar itu bukan yang berhutang, tapi orang yang memberikan hutangnya. Yang ngejar-ngejar orang yang berhutang. Aqdi anid dain, ini artinya adalah wahai Rabbku, lunasilah hutang-hutang kami. Subhanallah teman-teman. Hutang itu boleh tapi jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan. Karena nanti kalau sudah terbiasa dari yang terkecil nanti mulai ya merambat-rambat besar ya. Dan ini subhanallah sesuatu yang kita tidak boleh membiasakannya. Kalau memang sesuatu dari kebutuhan ya yang mendesak itu boleh berhutang. Tapi kalau berhutang untuk sebuah keinginan jangan, ya tidak. Katakan tidak untuk berhutang kepada sesuatu yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Karena yang namanya hutang itu membuat akhirnya tidak bisa tidur ya dan tidak bisa nyaman di siang hari. Wa aghnini minal faqr, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Masya Allah, doanya bagus teman-teman. Minta agar Allah melunasi hutang-hutangnya dan minta kepada Allah agar Allah menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari yang namanya kefakiran. Masya Allah ya. Kemudian baca doa Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Oh, di sini ada ya alhamdulillahi alladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Ini juga bagus doanya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makan dan minum kepada kita. At'amana itu memberikan makan, wa saqana memberikan minum, wa kafana dan memberikan kecukupan, wa awana memberikan tempat tinggal ya. Subhanallah, ini semua nikmat dari Allah. Ketika kita diberikan minum, diberikan makan, dicukupkan pada hari ini, diberikan tempat tinggal, tidak kehujanan, tidak kepanasan, ini subhanallah nikmat. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Ya, karena banyak orang itu yang tidak mendapatkan ya. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan, siapa yang memberi kecukupan dan tempat tinggal. Subhanallah, kalau di Yogyakarta itu ada orang-orang yang memang gak punya rumah ya, tidurnya itu di teras-teras toko. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Ada tempat tinggal, walaupun misalnya ya teman-teman masih ada kontrak dari satu tempat tinggal ke tempat tinggal berikutnya, dan kita sejatinya semuanya ngontrak di buminya Allah. Nggak ada kita itu memiliki rumah dan itu akan kita bawa sampai mati, nggak ada.
Semuanya ngontrak di bumi Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah bagaimanapun kondisi rumah kita, apapun keadaannya, kita bersyukur kepada Allah karena memang ada orang-orang yang selama ini tidak memiliki rumah. Ya Masya Allah, dengan bersyukur hati kita akan menjadi lapang. Kemudian ada doa lagi, ya doanya Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ard rabba kulla syai' wa malikah. Ini juga kita meminta kepada Allah, tapi sebelumnya kita menyebut dulu, memuji dulu Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha mengetahui sesuatu yang gaib, wasyahada, dan sesuatu yang nyata. Fatiras samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Rabba kulli syai', yang memiliki segala sesuatu. Ya Allah yang telah menguasai segala sesuatu. Asyhadu an la ilaha illa anta, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau wahai Rabbku. Kemudian kita meminta kepada Allah, a'udzubika min syarri nafsi. Haula wala quwata illa billah. Teman-teman, kita meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita sendiri. Karena memang yang namanya nafsu itu senantiasa mengajak kepada kejelekan, kepada kejahatan. Bisikan-bisikan di dalam jiwa kita, kalau tidak bisa kita kontrol, kalau kita tidak bisa manage, maka senantiasa mengajak kepada keburukan. Kita minta kepada Allah, berlindung kepada Allah agar kita dijauhkan dari kejahatan diri kita. Wa min syarri syaitani wa syirki, dan dari kejahatan syaitan, ya, dan kesyirikan yang diserukannya. Ini syaitan ini kerjaannya ganggu anak Bani Adam, ya. Maka ada kalanya diri kita itu mau melakukan kebaikan, kemudian diganggu dengan godaan-godaan syaitan. Nggak usah ngaji, nggak usah nge-zoom, nggak usah ke majlis ta'lim, nggak usah sedekah, nanti hartamu habis, nggak usah ke majlis ilmu, nanti begini, nanti begitu. Itu syaitan kerjanya. Maka kita katakan, ya Allah, aku berlindung dari syaitan dan dari apa yang telah ia serukannya. Karena namanya syaitan itu mengajak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wan aqtarifa ala nafsi su'an au ajrahu ila muslim. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kejelekan baik itu dari dalam diri kita maupun menularkannya kepada sesama muslim. Ya, subhanallah. Karena biasanya orang kalau dia sudah berbuat keburukan, syaitan tuh nggak hanya mengganggu salah seorang saja, dia akan mengganggu orang ini untuk mengajak orang lain agar terjerumus ke dalam keburukan, terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, menghalang-halangi manusia dari berbuat kebaikan. Ini kerjaannya syaitan dari jenis manusia. Karena yang namanya syaitan itu dua jenis. Ada dari jenis jin, ada dari jenis manusia. Ya, kemudian setelah itu yaqra'u alif lam mim, ya, tanzilus sajadah. Maksudnya adalah membaca alif lam mim, ya, dalam surat As-Sajdah. Boleh teman-teman baca surat Sajadah sebelum tidur. Wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Kalau di dalam musim juga boleh baca surah Al-Mulk, ya. Surah Al-Mulk dan surah Alif Lam Mim Tanzilus Sajadah. Tapi ini bukan sebuah kewajiban ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya nggak baca surah Sajadah, nggak baca surah Al-Mulk, ya tidak berdosa juga. Tidak berdosa, enggak apa-apa. Kalau teman-teman mau baca ya baca. Karena ini bukan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kewajiban. Jadi jangan sampai ada yang tidak membaca surah Sajdah atau surah Al-Mulk sebelum tidur kemudian dia merasa telah melakukan sebuah dosa besar, ya tidak. Alhamdulillah kalau diberikan taufik untuk baca-baca, kalau tidak maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimampukan besoknya untuk membaca. Baik, kemudian setelah itu kita baca doa Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhiya ilaik wa alja'tu dhahri ilaik. Jadi kita berserah diri kepada Allah, aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Nah, ini teman-teman bagus banget nih ya. Teman-teman menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Daripada kita menyerahkan urusan kita kepada kita, mending kepada Allah. Karena yang namanya permasalahan hidup, kalau kita selesaikan atau kita kembalikan kepada diri kita, maka jadinya rumit, jadinya ruwet. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, kita serahkan urusan kehidupan kita kepada Allah, urusan anak-anak kita kepada Allah, urusan suami kita kepada Allah, urusan kebutuhan hidup kita kepada Allah, urusan masa depan anak-anak kepada Allah, itu akan jadi ringan, ya, akan jadi ringan. Biasanya urusan itu jadi ruwet, jadi mumet. Itu kadang yang merumitkan, yang meruwetkan pun diri kita sendiri. Jadi sering-sering kita baca wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku serahkan segala urusan yang menjadi beban hidupku kepada Engkau. Dan Allah yang akan berikan solusi. Kadang kita itu, ya, ini nasihat untuk diri saya dan teman-teman semua. Kadang kita itu sok tahu, ya. Sok tahu maksudnya gini, kita sebelum meminta kepada Allah petunjuk, kita telah memutuskan sesuatu. Anak-anak kita misalnya, ya,
sudah besar, kita bingung, ya Allah nanti bagaimana, ruwet sendiri. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukkanlah anak-anakku dalam kehidupan yang Engkau ridhoi, berikanlah mereka pasangan-pasangan hidup yang salih, kalau punya anak perempuan, kalau punya anak laki-laki, pasangan-pasangan hidup yang salihah. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak-anak yang Engkau ridhoi dan terimalah amal solih mereka. Ya, jadikanlah mereka dzurriyyah, keturunan-keturunan yang salih. Subhanallah teman-teman, kalau teman-teman sudah menyerahkan semua urusan hidupnya kepada Allah, Allah akan mudahkan, Allah akan ringankan. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Ini adalah kaidah yang harus dipegang oleh ahlus sunnah wal jamaah. Kita ketika bergantung kepada Allah, maka bergantungnya itu dengan roghbah dan rohbah, dengan berharap ya, dan juga cemas ya, harap-harap cemas. Ini kaidah yang harus dipegang oleh ahlus sunnah wal jamaah, karena harap cemas itu harap ya, memohon kepada Allah dengan apa yang Allah sediakan di sisi Allah, dan cemas kalau Allah tidak menerima amal saleh kita, cemas kalau Allah akan mengadab kita. Itu adalah seperti kepakan sayap burung. Kalau burung tidak punya satu sayap, maka dia tidak akan bisa terbang tinggi. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka harus berimbang yang namanya harap dan takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita hanya berharap saja tapi tidak takut dengan adab Allah. Jangan sampai kita takut adab terus tapi kita tidak berharap ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Karena tidak ada tempat berlindung, ya, tidak ada tempat menyelamatkan diri dari siksa Allah kecuali kepada Engkau. Ya, kita minta kepada Allah. Amantu bi kitabikal ladzi anzalt. Aku beriman kepada kitab yang telah Engkau turunkan. Wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan aku beriman ya kepada nabi engkau ya, nabi-nabi Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini. Nah, ini teman-teman yang bisa kita terapkan ya sebelum tidur. Masya Allah, SOP-nya tuh ini banget ya, SOP-nya tuh panjang banget ya. Jadi kalau kita sebagai seorang muslimah, secapek apapun ya, kalau mau tidur tuh lihat dulu adab-adabnya, maka kita akan mendapatkan panen pahala nanti kelak di akhirat ya. Jadi ditulis, kalau bisa teman-teman tulis pakai, kalau belum terbiasa ya tulis tas atau di note ya, di tempat-tempat yang memang teman-teman bisa sering lihat. Teman-teman checklist ini sudah belum, mau tidur ini sudah belum ya, muhasabah sudah belum. Ini menjadi sebuah kebiasaan, karena yang namanya ibadah tuh harus dipaksa. Pertamanya harus dipaksa, nanti lama-kelamaan insyaallah kalau sudah menjadi kebiasaan akan menjadi lebih baik. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.